Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel Lau. Kali ini saya mau membahas tentang suku anak dalam yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya berada di sekitaran Kecamatan Batanggansal ya. Dan kali ini gue mau membacakan sebuah artikel atau sebuah media online dari Gorio.com, di mana di sini dengan judulnya Perjuangan Anak Talang Mama Menuntut Ilmu Berjalan Kaki 1,5 jam di Belantara Rimba. Nah, dari judul ini kita bisa simak bahwa ada perjuangan dan masih ada suku pedalaman yang terisolir, artinya yang masih sangat beda sekali cara menempuh pendidikan dan menikmati pendidikan. Itu sangat berbeda sekali dengan kita yang pada umumnya berada di kota gitu ya, atau di kabupaten yang dekat dengan akses ke kecamatan, ke pemerintahan daerah gitu. Nah, di sini mereka dari suku anak Talang Mama ini, anak-anak dari suku Talang Mama ini untuk menuntut ilmu itu harus menempuh dengan waktu 1,5 jam, dan itu di dalam hutan gitu ya. Nah, di dalam hutan rimba gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat fotonya. Dan bangunannya juga bisa kita saksikan di sini. Bahannya dengan kayu dan itu juga sudah mulai lapuk gitu ya. Oke, nanti kita bakalan bahas. Nah, ini nama gurunya Yelpi ya, Pak Yelpi bersama anak didiknya di SD Marginal Sadan, berada di halaman sekolah. Nama SD-nya SD Marginal Sadan ya. Oke. Nah, sekelompok anak-anak sedang berjalan menapaki jalan setapak di dalam hutan. Setiap anak menyandang tas di punggung dan ada juga yang dilengkapi dengan tempat minum. Mereka sama sekali tidak memakai sepatu. Hanya beberapa orang yang memakai sendal jepit. Perjalanan terus berlanjut hingga sampailah di sebuah sungai. Mereka harus menyeberang. Kebetulan saat itu sungai sedang surut. Mereka langsung menceburkan diri dan jelas celananya basah sebab ketinggian air mencapai pinggang anak tersebut. Oke, sekitar 1,5 jam mereka sampai di SG Marginal Sadan, sebuah sekolah yang didirikan oleh Penangkaran Konservasi Harimau Sumatera atau PKHS. SD Marginal Sadan ini berinduk ke SD 004 Ratau Langsak. Nih ya, kita perlu di sini berdasarkan berita ini, sekolah yang didirikan oleh Penangkaran Konservasi Harimau Sumatera atau PKHS. Oke, di sini tulisannya tidak pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau instansi yang berkaitan dengan pendidikan langsung ya. Oke. Nah, untuk mencapai sekolah, anak-anak dusun Air Bomban harus menyeberang sungai. Ini fotonya guys. Nah, ini kebetulan surut katanya, dan itu pun sampai sepaha atau sepinggang ya. Otomatis anak-anak ini kalau nggak buka celananya ya basah gitu kan, harus bawa pakaian ganti gitu. Nah, itu anak-anak dari dusun Air Bomban, dusun di mana Ustadz Abdul Somad mendirikan masjid. Mereka sekolah ke SD Marginal Sadan dengan jarak tempuh 1,5 jam atau 1,5 jam berjalan kaki, ujar Yelvi Wasantra, guru di sekolah tersebut, sambil memperlihatkan video kepada georiau.com pada awal Mei 2021 lalu, berarti baru-baru ini ya. Nah, dikatakan Yelvi, setiap hari anak-anak dari dusun Air Bomban selalu datang ke sekolah. Tidak mudah bagi mereka untuk sampai ke sekolah. Miris ya. Oke, berjalan kaki di tengah hutan dengan medan yang cukup berat. Jika air sungai banjir, mereka harus menggunakan rakit untuk menyeberang. Nah, kalau airnya dalam, mereka harus pakai rakit, guys. Oke, mereka tak hanya basah karena menyeberang sungai, tapi juga basah karena mandi keringat untuk sampai ke sekolah. Kendati demikian, mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu, kata Pak Yelvi. Oke. Nah, di sini kita bisa bahas Yap,
saya juga di sini melalui video ini sebagai sosial media, dan juga nantinya mudah-mudahan ditonton sama instansi terkait, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga sampai ke pusat, bahkan mungkin ke Pak Presiden, Pak Jokowi gitu kan, bahwa Indonesia memang udah merdeka gitu. Tapi merdeka yang seperti apa gitu kan? Merdeka yang seperti apa gitu kan? 2021 ini zaman teknologi, zaman modern, masih ada masyarakat kita yang sangat miris untuk menempuh pendidikan. 1,5 jam harus berjalan kaki, dan itu nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu dan harus melewati sungai. Kalau sungainya banjir, otomatis harus ada rakit, dan harus ada orang tua yang mengantar. Kalau seandainya jatuh, siapa yang tanggung jawab? Kalau seandainya rakitnya nggak ada, orang tuanya sibuk kerja, siapa yang mau mengantar? Saya apresiasi sekali sama Pak Yalpi ini yang benar-benar udah berkorban untuk meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengajari anak-anak suku anak dalam ini. Anak-anak talang mama gitu ya. Nah, saya pribadi pun nggak tahu bagaimana status Pak Yalpi ini, apakah dia PNS atau guru bantu atau honorer atau seperti apa. Tapi saya pribadi, saya yakin juga teman-teman yang menonton punya harapan besar juga untuk Pak Yalpi ini mendapat perhatian gitu. Bayangkan daerah yang terisolir kayak gini, dia mau untuk mendidik mereka gitu. Nah, zaman udah modern, udah serba teknologi, bahkan juga pemerintahan pusat kayak Pak Jokowi yang lagi membangun juga di Papua untuk infrastruktur, akses jalan dan lain-lainnya. Kita juga minta perhatiannya, kita juga butuh perhatian untuk info ini, untuk suku anak dalam, untuk jalan, untuk jembatan dan lain-lainnya. Terlebih lagi juga guru-guru yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk mengajari mereka, harus ke pedalaman dan harus berbekal sembako dan lain-lain gitu. Nah, di sini juga melalui anggota DPRD atau instansi terkait, dan juga Bupati yang baru terpilih nih, Bu Rezita Melani Yopi. Saya berharap, saya yakin saudara-saudara kita yang nonton ini pasti juga mengharapkan ini. Jadi kalau memang pemerintahan daerah yang punya wewenang kekuasaan untuk sampai ke situ, tolong ini lebih diperhatikan lagi. Nah, kita sangat miris juga di Kabupaten Inhu yang ya gimana ya, yang udah gimana sih ngomongnya ya, yang udah berusaha lah untuk memajukan Inhu, untuk membangun Inhu, tapi please sisihkan waktu pemerintahan daerah juga untuk memprioritaskan suku anak dalam. Ini yang diberitakan suku talang mama, gimana suku Kubu gitu kan. Nah, yang juga tidak mempunyai identitas, KTP, dan lain-lain gitu. Mungkin ini adalah salah satu upaya saya, salah satu usaha saya untuk speak up, menyampaikan ini. Karena lewat sosial media adalah salah satu cara juga yang bagus untuk menyampaikan informasi kepada pemerintahan daerah, instansi terkait, dinas pendidikan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Ibu Bupati yang terpilih. Mohon kedepannya tolong diperhatikan lebih lagi untuk suku anak dalam ini. Kita tadi bisa saksikan, bisa lihat juga ini fotonya. Ini udah sangat lama sekali bangunannya. Dan ini juga adalah foto sungainya. Saya juga pernah lihat, emang ada foto Ibu Bupati dan lain-lainnya menyeberangi Sungai Gangsal. Tapi mungkin ini memang tidak butuh waktu yang sebentar untuk merubah ini. Tapi kita berharap ada prioritas. Dan juga pihak DPRD atau pihak legislatif, kalau memang anggaran Inhu nih mungkin nggak cukup atau gimana cara kalian untuk menyampaikan aspirasi ini ke pusat gitu, ke pemerintahan provinsi, pusat,
kalian adalah wakil rakyat. Wakil mereka ini adalah kalian, para anggota DPRD gitu kan. Nah, disinilah peran kalian untuk memperjuangkan ini. Jangan yang diperjuangkan hanya desa-desa yang di kecamatan, yang di kota. Tapi ini loh, kita udah lihat, udah saksikan sendiri di berita-berita. Jangan kita sama-sama menutup mata. Yang punya kekuasaan, yang punya wewenang, yang punya peran penting untuk hal ini gitu. Anggota DPRD sangat berperan sekali untuk memperhatikan ini, untuk memperjuangkan ini. Bagaimana pembangunan SD di suku Talang Mama ini, di Rimba ini, di Air Bomban tadi ya, di Gangsal ya. Nah, pemerintahan pusat juga, pemerintahan provinsi, jangan saling lempar permasalahan, tapi saling bersinergi gitu. Ayo sama-sama. Saya juga sampai miris, sampai sedih melihat ini. Mirisnya kenapa? Karena 2021 ini zaman yang modern, tapi saudara-saudara kita yang di pedalaman masih terisolir, masih nggak bisa menikmati pendidikan. Nah, masih nggak bisa juga merasakan kemerdekaan. Mungkin ditanya kemerdekaan, ya kami kayak gini aja. Mungkin mereka jawab, dan bahkan mungkin nggak tahu gitu. Dan ketika nanti ada permasalahan hukum terkait tanah, terkait identitas, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu gimana cara membuat KTP, KK, dan lain-lain. Sedangkan peran pemerintah adalah salah satunya mensosialisasikan aturan, perda, undang-undang, dan lain-lain. Nah, jangan nanti ketika ada masalah, masyarakat dianggap tahu karena undang-undang telah diundangkan. Tapi mana peran pemerintah, peran instansi untuk memberitahu masyarakat pedalaman gitu. Bener, saya sedih sih karena kita merasa di satu daerah masih banyak saudara-saudara kita yang nggak mendapatkan pendidikan, identitas seperti KTP, KK. Tolong pemerintah daerah, pihak dinas pendidikan, bupati yang baru terpilih, DPRD, ayo bersinergi. Perjuangkan hak ini, perjuangkan hak mereka. Hak suku Talang Mama, hak pedalaman untuk bisa diprioritaskan di pusat. Untuk bisa dibangun sekolah, infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain. Yuk sama-sama. Kalau kalian mau perhatian juga dari pusat, yang lagi nonton ini harus di-share juga ya, harus di-share juga supaya pihak instansi terkait atau pusat dan orang banyak nonton ini. Inilah keadaan suku Talang Mama yang ada di Kabupaten Inhu. Mereka harus berjalan 1,5 jam dan menyeberangi sungai tanpa sepatu, dengan pakaian yang seadanya. Ya, kalau seandainya air ini surut terus, kalau dalam mereka harus pakai rakit. Dan ini nggak pakai pengaman, nggak pakai tali. Kalau terseret harus nyawa tantangannya gitu. Mohon buat saudara-saudara juga yang menonton ini, ayo sama-sama kita up, sama-sama kita speak up, kita perjuangkan ini. Kalau memang ada teman-teman untuk videonya atau foto-fotonya, boleh komen di kolom komentar atau juga di DM ke Instagram saya, untuk sama-sama kita speak up, kita perjuangkan juga melalui sosial media gitu. Dan mohon maaf kalau saya ada salah kata, karena ya saya sedikit hati saya tersentuh melihat keadaan saudara-saudara kita. Semoga nantinya ada prioritas dari bupati yang terpilih, DPRD, dinas pendidikan, pemerintahan pusat, dan juga instansi-instansi terkait. Tolong perjuangkan mereka. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa di share, subscribe, like juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.